itu sosok gede banget mau menuju ke Thalia. Saya masih dalam keadaan telanjang kan. Saya lari uncle, langsung peluk anak saya. Jadi yang menjadi incaran dia adalah aku dan Thalia. Akhirnya ditangkap. Aku suruh orang luar sih, asisten gitu, sama orang di luar, katanya kan nggak boleh orang rumah tangkap. Tadinya mau dibuang, nggak mau dibunuh, katanya kan nggak boleh dibunuh. Tapi dia mau gigit, akhirnya mau nggak mau dibunuh. Ayah, itu ada ular gede banget di situ. Dan itu kita nggak ngelihat. Posisinya itu kayak kepompong aku lihat. Dan itu benar-benar kayak dia kuat banget. Jadi dia mulainya itu dari kecil terus lama-lama tambah menguat gitu. Adalah hal yang sangat menyenangkan mengunjungi sahabat kita kala mereka sedang melakukan hobinya. Hobi mereka adalah berkuda. Makanya saya berada di tempat ini dan sahabat-sahabat yang saya datangi ini adalah mereka yang saat ini belakangan ini sedang mendapat cobaan gangguan dari hal-hal yang berbau mistis. Tapi mereka cukup tegar dan kita akan langsung berbicara dengan mereka. Sebelumnya kita lihat sama-sama dulu berikut ini. Yuk. Ruben Onsu atau yang akrab disapa Bensu ini mengawali karirnya dengan menjadi salah satu pemain di pagelaran Lenong Bocah saat usia 7 tahun, tepatnya pada tahun 90-an. Saat ini suami dari Sarwenda ini sukses menjalani karirnya sebagai seorang presenter di berbagai program televisi. Tak sampai di situ saja, kedua pasangan ini yang terkenal keromantisannya juga sudah mulai merintis sebagai pengusaha. Mulai dari makanan, minuman, bahkan sampai urusan kecantikan. Namun di balik kesuksesannya, saat ini mereka sering mengalami hal-hal buruk yang mungkin dapat dikatakan berbau mistis. Lalu seperti apakah kisahnya? Kita temukan cerita lengkapnya hanya di Alvin and Friends. Hai. Halo. Wah, sehat Ben? Sehat uncle. Wah, senangnya ketemu kalian. Hai. Aduh, makin cantik istrimu. Aduh. Keren banget sih kalian nih. Akhirnya di antara jadwal mereka yang sibuk, mereka menyempatkan diri loh buat Alvin and Friends. Thank you so much. Jadi memang masih sempat waktu untuk olahraga. Harus. Nih terutama nih ya. Iya. Ini Kalau aku- bener-bener. Ya, karena nemenin anak terus suka, jadi lama-lama kayak ini kewajiban nih. Jadi seminggu minimal ya sekali atau 2 kali itu harus ada jadwal. Ben lihat binar-binar matanya kalau berkuda tuh Ben langsung sekali angkel. Wah, langsung. Iya. Itu tuh harus Isi ya. ya. Asik banget gitu loh. Kalau sebelahnya ikut berkuda juga. Kalau aku mah ikut uncle, cuman kalau Wenda tuh bisa 2-3 kali dalam 1 minggu. Kalau aku tuh seminggu sekali. Itu udah Tapi kan- relax banget kasih mulut Iya, karena kalau aku itu seminggu sekali aja udah top banget. Karena jam tidur aku aja 1 hari itu bisa 4 jam. asal itu udah quality paling sleep top. nggak apa-apa kali ya. Iya. Iya. Quality sleep itu tidur Iya. beneran Sleep nggak apa-apa. gitu. Deep sleep nggak apa-apa. Iya, itu kalaupun kalau nggak ada masalah perusahaan ya. Kan kadang kalau lagi ada masalah perusahaan kan Tidur nggak nyenyak. tidur merem sih merem, On tapi kan call. ada aja Standby ya. on call ya ada. Iya. Bicara soal tidur yang kualitas, Iya. 4 jam. Uncle dengar ada tidurnya susah, keganggu. Oh. Biasalah Uncle, kalau aku sih gini. Sebenarnya ini mungkin sudah cukup lama yang terjadi dengan kita sih gitu. Cuman akhir-akhir ini tuh cukup memberanikan diri sih Uncle. Iya, Mungkin ini kali pertama kita bercerita berdua. Di sini kan biasanya kan Wenda cerita sendiri, aku Wenda, cerita sendiri. Ruben sendiri gitu. Jadi kalau untuk darah gitu ya, sebenarnya udah 2 kali. Yang pertama tuh aku sendiri, Wenda nggak tahu. Ini yang gitu. jalan ke shower, apa ke wastafel ke shower? Nah gitu ini ya, yang kedua. Oh ini kedua. Pokoknya ini menuju-menujunya nih. Ini menuju-menuju Bener-bener terganggu benar-benar sih. dia benar-benar berani menampakkan diri, berani mengganggu. Sebelum-belumnya tuh Wenda selalu ngomong, itu di atas ada yang ini, tikus kali. Oh dia udah tikus ada kali. feel-nya ya kayak gitu. Aku mikirnya positif. Besok ini deh kita pasang perangkap tikus di atas ya. Gitu. Wenda ini Kayak salah ada satu orang jalan yang gitu. selalu lo positive thinking. Which is good ya. Dia selalu distract gue dengan yang kayak gitu. Oke. Udah. Pokoknya nggak tahu kenapa pas hari itu pulang selesai nih acara dangdutan malam-malam.
pulang malam-malam biasanya kalau setiap pulang menuju ke kamar mandi, aku tuh pasti belok ke kasur dulu, cium dia dulu. Selalu itu. Selalu cium dia dulu. Tapi kalau ini enggak, lurus aja ke kamar mandi. Cuci muka. Nah dari wastafel menuju ke shower. Menuju ke shower itu Nggak kamu. nggak ngeh, karena aku pasti sebelum badan aku basahin kepala dulu. Habis sampoan gini, terus kok ini darah banyak banget. Darah dari paha sini. Kayak orang keguguran tau gak? Iya. Ini paha itu darah sekental-kental nih dari paha. Itu Wenda nggak ada itu? Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, buat bangunin lah dia, gue teriak-teriak di kamar mandi. Awalnya Ruben memang nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Wenda. Apa yang udah terjadi itu nggak mau ngasih tahu karena aku nggak mau bikin dia panik Iya. kan. Karena mungkin Wenda lebih banyak waktu di rumah. Iya. Gitu. Aku teriak-teriak, Wenda kaget. Dia tetap positif thinking lagi. Luka kali, siram dulu. Ambil lah dia. Hebat banget sih kamu. Obat. Obat apa Apa, tuh? tenang pokoknya ya. Iya, merek beta ya itulah. gitu-gitulah. Iya. Iya, aku kan kaget dong. Dia teriak-teriak kaget dong bangunnya. Udah kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku Ntar aku cari ya. bersihin lukanya, Cariin katanya. kapas, cariin kasam, Gue ngerasa semua. kan nggak perih. Orang udah kena air nggak ada apa-apa, tapi darahnya tetap ngucur. Banyak. Banyak. Terus Wenda ngambil lah tisu dari tempat dia. Tisu, tisu. bersihin tuh yang di Wenda lantai. bersihin di lantai itu pakai dia yang bersihin. Aku mandi. Pas aku mandi, aku gini. Aneh kan? Yang lihat ini nggak ada luka. Betul. Ini kenapa darah? Ini nggak ada luka. Terus Wenda baru kaget. Hah? Yang ini kayak di sinetron ya? Kata dia gitu. Ini terjadi, iya ini bukan sinetron dan ini terjadi sama kita saat ini. Aku bilang begitu. Nggak tahu kenapa feeling aku kayaknya hari ini puncaknya nih. Kayaknya hari ini puncaknya. Wenda duduk jongkok bersihin itu pintu kamar mandi kebuka kan kalau kita kan punya ekor mata kan. Iya, betul. Jadi Ujung kalau mata, kita betul. begini ujung mata ini kan kelihatan nih. Iya. Terus itu sosok gede banget mau menuju ke Thalia. Saya masih dalam keadaan telanjang kan. Saya lari uncle langsung peluk anak saya. Gitu. Itu Gitu. at the same time ya, saat itu juga kan? ya? Saat itu juga. Habis saat itu juga udah diam lagi. Terus bersih. Aku kirim foto ke teman aku. Aku kirim foto di Zoom. Itu kok sebelahnya ada lendir. Ada lendirnya. Waktu aku ngebasuh nggak ada lendirnya. Kan nggak mungkin Wenda. Iya. Kasat Wenda kan ngambil mata. dari tempat Iya, yang betul. baru. Bukan tisu bekas. Jadi harusnya nggak ada kan ya? Iya. Ada. Dah akhirnya udah Cek stay. lagi dia, Cek lagi. Di Zoom lagi. Balik lagi ke kamar mandi. ambil tisunya. Iya beneran ada. Tadinya nggak ada. Iya, tadinya nggak ada. Dah, terus akhirnya berdoa. Udah kita berdoa dulu. Nih, aku mau berdoa begini, Uncle. Nggak nyampe tangannya. Nggak nyampe, itu nggak nyampe. Cuma kalian bertiga. Bertiga ini gongnya dan hari itu cuman ada berlima. Dari situ aku langsung udah berdoa, udah akhirnya lepas nggak jadi berdoa. Udah Tuhan pasti jaga saya yakin hal itu gitu. Dari situ saya tidur, duduk capek pintu kamar. Juk. Gitu. Kita diem, stuck, nggak berani ngapa-ngapain. Ngambil handphone, kita browsing cara ngusir setan di Google. Masih sempat ya begitu ya, kalian kita tuh. bingung kita mau ngapain lagi. Sorry Ben, sebelumnya memang waktu pertama kali masuk ke rumah itu sudah ada, nggak ada apa? Baru-baru ini aja. Nggak ada. Ya orang happy aja kita nggak mereka lihat. Ada. Akhirnya saya jadi merangkum omongan-omongan dia yang ada ini. Terus tiba-tiba di rumah Ya. tuh kayak ada bau gitu. Aku di jalan, aku kan sensitif gitu hidungnya. Kok bau ya, kayak ada bau busuk. Mungkin aku mikirnya gini, Iya. ada di sela-sela lampu ada tikus mati kali gitu Karena ya. kan lampu kita kan indirect. Ya. Gitu. Takutnya tikus nyelip. Di dalamnya. Iya, takutnya gitu. Dia tetap stay positif. Terus aku suruh semua orang asisten Nggak ada. aku, driver aku semuanya cium. Ada bau nggak di sini? Nggak ada bu, nggak ada Oh bu. yang bisa cium cuma kamu doang. Iya. Yang nggak ngerasa ada, Bu. iya. Terus Alia, bau ya gitu. Dengan anak kecil kan dia Iya. cuman ini. Tuh kan Alia aja cium. Aku bilang, masa kalian nggak ada yang cium sih? Aku bilang kayak gitu. Coba, itu kan susah banget. Aku Betul. bilang gini, tolong panggilin tukang cari. Nggak ada. Nah, itu udah. Pokoknya itu kejadian. Pokoknya kita setiap diganggu itu setiap jam 2 sampai jam 4 pagi, Uncle. Every day. Itu every day.
every day. Dah. Yang kasihan sih Alia, maksudnya Iya. Yang paling dia kasihan kan anak Alia. kecil. Karena dia Ngigo, Iya. terus jangan gitu. terus dia Sampai bisa duduk begitu. loh. Alia tuh bisa duduk gini. Ayah. Bangun duduk. Nggak ngerti apa yang dimimpi dia tentang saya. Sebelum kejadian ular itu, saya sama Wenda perginya pisah. Saya sama Thalia berdua. Jalan, Wenda itu ada acara. Jadi Wenda pakai mobil yang satu, drivernya Thalia ikut konvoy dengan driver saya. Oke. Gitu, Wenda itu pergi sendiri naik mobilnya. Konvoy ini 2 mobil. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, kita tabrakan. 2 mobil sendiri. Dan yang tabrak-tabrakannya mobil kita. Nggak ada apa-apa, Uncle. Tabrakan. Itu cuma aku sama Thalia. Jadi yang menjadi incaran dia adalah aku dan Thalia. Yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia, itu tidak. jadi itu ya. Tidak jadi. Iya. Tapi kalau energi aku berdua sama Thalia, itu pasti terjadi. Dari situ, ini ular yang kedua ya. Ular yang pertama aku anggap biasa. Ular yang pertama itu masuk ke rumah. Di tangga. Di tangga. Uncle, kan logikanya kalau ular itu lurus. Iya. Dia jalannya lurus. Iya. Ya, tapi ini bener-bener dia mengarah ke kamar. Dia mengarah ke kamar kita. Ketangkap lagi sama Thalia. Dilihat lagi sama Thalia. Thalia lagi yang lihat. Thalia ya. Ular yang kedua, Thalia nggak pernah tanya ada apa sih di rumah ini sebetulnya. untungnya enggak. Enggak, tapi dia pernah waktu itu semua asisten nggak ada. Aku cuma berdua sama dia. Terus aku lagi gosok, dia bantuin aku lipat baju gitu loh di bagian ruang kerja aku lah gitu. Jadi terus ini kan ada pintu gitu. Terus di situ ada kamar kita. Terus dia dengan santainya jadi, "Bunda, Alia takut kenapa? Di sana ada orang dewasa." Alia takut orang dewasa. Aku gini, mungkin ada asisten yang datang. Panggil dong satu-satu nama asisten. Dino, ini ada ya krik. Hah, di mana Alia? Itu loh Bunda. Di depan Anak kecil kamar. biasanya kan bisa Di lebih depan Iya, kamar iya. aku. Nah, terus Harus tenang, ya nggak? Ada Iya. anak. Akhirnya aku tutup pintunya, tutup pintu, tutup gorden. Udah nggak ada kan Alia, kita hidupin lagu aja yuk. Udah gitu. distract dia dengan Iya. itu. istilah dengan gitu. Nah, terus yang kedua itu untungnya anak kita kan tahu ular. Jadi dia ketemu ularnya. Yang kedua ini yang udah mulai berani nih. Ularnya itu ada di bangku aku nih. Bangku biasa aku duduk kan, kita kalau di rumah ada satu poin. Iya. Kita pasti Khusus yang duduknya di sukanya situ. di situ terus. Itu di situ bangkunya. Thalia ngomong, "Bun, ular bun, ular bun." Udah begini, Uncle. Astaga. Kobra hitam. Akhirnya ditangkap. Aku suruh orang luar sih, asisten gitu, sama orang di luar. Katanya kan nggak boleh orang rumah tangkap. Tadinya mau dibuang, nggak mau dibunuh. Katanya kan nggak boleh dibunuh. Tapi dia mau gigit, akhirnya mau nggak mau dibunuh. Dan bisanya itu muncrat, banyak banget gitu. Yang aku tolongin ya pasti aku langsung gotong Thalia kabur Iya, duluan. anak dulu ya, Iya. pasti Iya. kayak gitu ya. Itu yang di situ, yang kedua. Terus yang ketiga, kita lagi duduk nih di ruang makan. Kita makan. Terus Thalia gini, "Ayah, itu ada ular gede banget di situ." Dan itu kita nggak ngelihat. Oh, yang bisa ngelihat dia. Thalia. Jadi kalau banyak orang bilang kita diselamatinnya sama Thalia, karena Thalia yang sadar terus. Ngeh. Dan Kalau anak kita kecil matanya kan nggak. biasanya masih ini ya, clean ya apa ini. Angkel itu ular naik ke kamar atas. Ngebayang nggak kalau kita tinggal Thalia di kamar sendirian? Ada satu istilahnya, dia tuh kayak pemburu. Pemburu hantu, dia nggak mau dibayar, dia nggak mau dikasih uang, pokoknya dia cuma maunya air putih aja. Tapi diperbolehkan apa yang dia sudah ambil dari rumah itu buat dia, nggak mau dibalikin. Tapi kalau lo mau tahu, gue bisa komunikasi, ngobrol lah sama dia. "Oh, lu asalnya dari mana? Dari sini. Oh, lu disuruh sama orang ini." "Oh, dia," gitu. Tapi saya nggak pikiran dia gitu. Sebelum kejadian ini gong, kita ketemuan di mall. Saya biasa aja ngelihatnya, dia kaget. "Hah? Hai Kak." Gue biasa aja, dia biasa-biasa aja gitu. Yang biasanya kalau ada gue, dia kalau setiap ngeliat gue dari jauh tuh udah pasti dia balik badan. Ini nggak tahu kenapa di restoran blek dia ngelihat gue ngelihat dia.
Oh jadi serangkaian, oh begini. Jadi Akhirnya kayak pada saat mau menuju Iya, ini flashback gue dikasih ya. lihat ini jadi nge-flashback, oh begini kayak nonton kayak film. Oh dia nggak habis pikir sih gitu, tapi gue yakin bukan dia sih gitu, bukan dia Shrek. Tapi orang yang ngomong ini kan orang yang nggak kenal, Iya, bukan orang betul, yang betul. dia nggak pernah muncul di TV, memang orang yang nggak punya handphone, orang yang nggak pernah ini, asal muasal dan ciri-cirinya ya. aku ada temen hari ini mau datang kemari janjian juga. Betul. Mana ya tadi Naomi ya? Mi, ini dia. Naomi. Hai. Hai, ini Ruben sama Naomi. Wenda. Hai, Uncle. Hai. Sehat Mi? Sehat, alhamdulillah. Lagi ngobrol-ngobrol sama Ruben tadi cerita-cerita tentang kejadiannya Ruben kan sama Wenda gitu loh. Naomi ini dulu inget kan pernah ketemu kan zaman Ingat, dulu iya, kala waktu kan? kecil dia ya. Nah, Ini udah gede-gede ya. Udah Aku besar, pikir dia nggak Kak. gede-gede loh. kalau boleh sharing ya yang kira-kira kamu lihat gitu loh. Karena Wenda kalau kita lihat nih Wenda lebih positive thinking, Ruben juga sama tapi karena dia sibuk tentu ini kan. Nah, coba mungkin kamu bisa Iya, itu sebenarnya udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu dan memang sebetulnya itu bukan 1 atau 2 orang pinter yang dia datengin sebetulnya, karena memang sebetulnya udah jadi inceran gitu loh. Bener Uncle, Gitu. jadi memang orang udah yang ngelihat itu benar-benar kata Naomi. Jadi itu sudah dibangun kerajaan di situ. Jadi orang yang aku bawa ke rumah pun pasti keringetan. Iya. Pasti keringetan. Nggak habis-habis. Jangan- Dia udah naruhnya banyak banget. Iya, jangan kan gitu. Aku deket Kak Ruben aja, itu tuh kayak auranya tuh kayak udah ngeblok gitu. Ini maaf ya Kak Ruben, yang aku lihat itu kayak kepompong, tau nggak? Kak Rubennya itu kayak kepompong, beda banget sama Kak Sarwenda. Kalau Kak Sarwenda sendiri itu nggak ada di situ gitu. Jadi memang kayak dia fokus, dia punya titik fokus gitu. Bener-bener kayak ini nih yang harus dihancurin. Ini aku minta maaf loh ya. Iya. Tapi itu jangan kita nggak boleh kalah sama sesuatu yang jahat karena memang kita baik ya. Iya. Cuman ya itu posisinya itu kayak kepompong aku lihat. Dan itu benar-benar kayak dia kuat banget. Jadi dia mulainya itu dari kecil terus lama-lama tambah menguat gitu. Modelnya kayak gitu sih aku lihat. Dan itu yang menggerogoti secara nggak langsung ya Kak Ruben, itu menggerogoti Kak Ruben punya aura dan segala macam. Energinya Kak Ruben itu kekuras terus tanpa Kak Ruben sadari gitu. Jadi benar-benar kayak capek gitu loh. Gini loh, badan manusia itu kan ada ininya ya, ada limitnya ya. Karena kalau misalnya masih kayak gini terus, jatuhnya tuh Energinya ketarik gitu. itu yang Naomi lihat ya. Nah itu caranya itu ya bukan kedukun atau apalah ya, itu nggak gitu lah. Tapi lebih kayak benar-benar menyatukan diri sama alam semesta, karena memang kekuatan yang paling kuat itu kan kekuatan alam semesta. Kalau menurut aku gitu. Itu saran aku, nggak usah pikirin, Benar. nggak usah pikirin siapa yang bikin atau apa sih. Nah, aku setuju sih. Balikin ke kita. Nggak usah dibalikin gitu. Karena memang niatnya dia memang udah jahat. Ya. Gitu. Mi, thank you banget loh. Aku manja, sorry Kak. Kamu lagi sibuk apa sih? Mau sibuk lagi? Iya, aku lagi sibuk buat buku lagi. Oh my god. Kita doain bukunya sukses ya. Thank you so much Naomi. Kita break dulu yuk. Kita akan kembali saat lagi. Kita masih akan melanjutkan ya obrolan saya dengan Ruben karena kita mau berkuda dengan mereka berdua. Mau lihat kalau Wenda kuda dan naik kuda. main ya? Waduh, diajarin ya. Main ya. Ini pemula banget nih sama mereka. Yuk kita ke sana. Yuk. Sampai ketemu ya Mi. Wenda itu nggak gila shopping, dia cuma gila foto. Iya. Jadi kalau lu mau bikin Wenda nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, lu kasih tukang foto, lu kasih fotografer aja. Udah gue kan di main aja, kan dia tiba-tiba bawa fotografer, dia foto di situ. Asik.